Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika pada video sebelumnya kita sudah mereview provider internet dari Iconet PLN ya, dengan pilihan bandwidth paket basic atau dasar yaitu 10 Mbps. Ternyata untuk paket basic ini untuk kebutuhan tertentu pemakaian wajar itu masih cocok. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk melakukan setup pada modem atau ONT dari Iconet ini, dimana untuk modem atau ONT-nya ini saya menggunakan Huawei EG8141H5. Mungkin saja teman-teman yang lain menggunakan modem atau ONT yang berbeda, namun cara konfigurasinya bisa saja adalah sama atau setidak-tidaknya adalah mirip. Nah, pada video untuk melakukan konfigurasi pada modem ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan part yang pertama. Pada part yang pertama ini kita akan mencoba membatasi atau memblokir situs tertentu sehingga tidak dapat untuk diakses. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah login ke dalam modemnya atau ONT-nya. Silakan buka sembarang browser saja, saya menggunakan Chrome. Lalu ketikkan URL-nya atau IP address-nya yang ini ya. Dan ini adalah default-nya, belum saya rubah, 192.168.18.1. Masukkan username-nya. Username-nya ini ada dua ya, ada EP sebagai user, kemudian ada juga sebagai admin. Nah, jadi ini adalah sebagai user. Tentunya kalau kita pilih sebagai user, pilihan menunya itu menjadi terbatas. Untuk passwordnya itu dapat dilihat di bagian belakang modemnya, passwordnya secara default. Namun untuk password tersebut tentu saja dapat kita rubah, dan ini sudah saya rubah. Nah, ini merupakan tampilan pilihan menunya jika kita sebagai user. Nah, ini ya sebagai user. Homepage adalah seperti yang terlihat, kemudian ada pilihan one click diagnosis, kemudian ada system information dan advance. Nah, kita pilih advance misalnya. Nah, pada advance ini pilihan-pilihan yang tersedia adalah seperti yang terlihat, dan tentunya ini memiliki keterbatasan ya. Biasanya kalau kita menggunakan ONT atau modem dari Iconet dengan tipe ini, untuk port 3 dan 4 itu belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya kita harus masuk sebagai usernya itu, atau kita harus masuk sebagai aksesnya itu adalah sebagai admin ya. Nah, ini pilihannya. Dan jika kita memilih pilihan ini, sebenarnya kalau kita ingin melakukan pembatasan atau memblokir situs tertentu itu bisa ya. Jadi kita pilih adalah di security, kemudian kita pilih adalah parental control. Nah, jadi di sini sebenarnya kita juga bisa untuk melakukan proses konfigurasinya. Namun agar tampilan menunya lebih komplit atau lebih lengkap, maka kita akan coba pilih masuk itu adalah sebagai admin. Jadi kita ketik di sini adalah IP admin, dan ini passwordnya tentu saja sudah saya ganti juga. Jadi sekali lagi, untuk password itu bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Password sebagai user dan password sebagai admin itu bisa kita create atau kita buat berbeda ya. Nah, ini merupakan tampilan pilihan menunya. Sebenarnya kalau kita lihat kelompok yang 4 ini adalah sama saja, tapi pilihan menu di dalamnya yang berbeda. Kita pilih adalah advance. Nah, ini lebih komplit ya, atau lebih lengkap pilihannya ya. Nah, jadi bisa teman-teman bedakan dengan pilihan yang tadi. Dan kemudian kita akan coba untuk melakukan pembatasan atau memblokir situs tertentu, maka yang kita pilih adalah security pada bagian yang bergerigi ini ya. Kita pilih security, kemudian selanjutnya kita pilih adalah parental control. Nah, di dalam hal ini nanti kita akan melakukan pembatasan atau memblokir situs Facebook maksudnya, dan YouTube ya. Jadi kita akan cobakan nanti. Nah, ini begitu kita pilih parental control, maka di sini pada overview ini ada dua pilihan, apply on all device atau apply on specified device. Jadi yang kita pilih itu adalah yang apply on specified device saja. Artinya nanti aturan ini akan berlaku pada perangkat tertentu saja, tidak semua perangkat yang terhubung ke ONT atau modemnya. Nah, jadi ini ada overview, kemudian ada template. Nah, di template inilah nanti kita akan membuat aturan-aturan yang kita inginkan, seperti memasukkan situs yang ingin kita blokir tersebut. Jadi kita harus setup pada template ini terlebih dahulu. Kita pilih new, kemudian selanjutnya nama templatenya silahkan dibuat terserah namanya ya. Saya pilih rule 1 saja seperti ini. Lalu di sini juga ada pilihan template validation period. Kalau seandainya ingin berlaku untuk selamanya, maka ini tidak perlu diklik atau dipilih. Namun apabila kita ingin
ya untuk membatasi kapan dia berlakunya, misalnya berlaku hanya selama 2 hari saja dari tanggal 1 misalnya ya sampai dengan tanggal 2 misalnya gitu ya. Nah itu bisa kita batasi seperti ini tanggalnya. Jadi kalau seandainya sudah melewati batasan tanggal ini, maka aturan yang sudah kita buat tersebut tidak berlaku lagi. Jadi karena ini ingin kita buat berlaku untuk selamanya, maka ini checklistnya kita hilangkan saja. Kemudian selanjutnya kita tekan next. Nah, kemudian di sini kita pilih new, kita tentukan nih ya harinya, hari berlakunya. Misalnya aturan yang ingin kita buat itu berlaku setiap hari, bukan pada jam-jam tertentu saja. Namun kalau seandainya kita ingin dia berlaku di jam-jam tertentu, silahkan dimasukkan di sini nanti jamnya ya. Namun di sini saya ingin berlaku setiap hari saja. Misalnya kita kepengen tuh putra-putri kita nggak bisa mengakses YouTube di hari tertentu saja, di jam tertentu, itu bisa kita buat seperti ini. Namun di video ini kita akan buat whole day, artinya setiap 24 jam dalam satu hari tersebut ya, seharian maksudnya. Kemudian dan berlaku dari hari Minggu sampai ke hari Sabtu. Kemudian kita apply. Kemudian selanjutnya kita tekan next. Nah, pada tampilan menu ini nanti kita akan masukkan URL yang ingin kita blok atau situs yang ingin kita blok. Jadi kita pilih enable website filter. Ini kita checklist, ada 2 pilihan filter mode-nya, whitelist atau blacklist. Kalau seandainya blacklist, URL yang kita inputkan tidak bisa diakses. Kalau whitelist, yang kita inputkan itu saja yang bisa diakses gitu ya. Jadi karena kita ingin memblokir situs tertentu, maka yang kita pilih adalah blacklist. Kemudian kita pilih new. Nah, di sini ada URL address. Nah, disinilah URL addressnya yang harus kita ketikkan nanti. Misal kita contohkan terlebih dahulu ya, kita coba masukkan Facebook. Nah, ini adalah URL Facebook tersebut. Ini sekarang kondisinya bisa dimasukkan. Kita copy paste saja ya di sini. Seperti itu. Kemudian kita apply. Kemudian selanjutnya kita juga kepengen misalnya YouTube nanti juga nggak bisa untuk diakses gitu ya. Kalau sekarang ini masih bisa untuk diakses seperti ini, tapi kedepannya kita ingin memblokir YouTube juga nggak bisa diakses. Jadi untuk menambahkannya jangan lupa untuk menekan new kembali. Kemudian di URL address kita pastekan saja atau kopikan saja nanti ya URL yang ingin kita tambahkan tersebut. Nah sekarang tuh sudah ada dua URL ya, atau 2 alamat yang kita blokir, yaitu Facebook dan YouTube. Kemudian kita pilih finish gitu. Nah ini untuk rulesnya sudah kita buat nih, namun dia belum kita bounding atau kita kaitkan dengan perangkat tertentu. Jadi kita balik lagi ke overview. Nah pada overview ini nanti kita bisa menentukan perangkat yang mana yang akan menggunakan aturan rule 1 yang kita buat tersebut. Kita pilih new. Kemudian selanjutnya kita menginginkan pada laptop ini misalnya ya, maka kita pilih adalah desktop. Namun kalau kita ingin memperlakukan pada pilihan yang lain juga ada nih. Ini merupakan beberapa yang terhubung saat sekarang ini ke modem dari Iconet tersebut. Nah ini kita pilih desktop, artinya ini adalah untuk laptop yang saya gunakan sekarang ini. Kita ketik misalnya adalah Acer. Ya ini device description ini bebas ya, ingin kita buat apa saja. Tapi ada baiknya buatlah namanya yang bisa mengingatkan kita ke perangkat tertentu yang kita inginkan. Misalnya supaya tidak bisa mengakses Facebook dan YouTube tersebut. Kemudian untuk templatenya kita pilih adalah rule 1. Kemudian kita apply. Rule 1 itu adalah rule yang kita buat tadi ya, ada penamaannya rule 1. Kita apply. Nah kemudian selanjutnya ini untuk ONT-nya harus kita restart terlebih dahulu. Namun sebelum kita restart kita cek terlebih dahulu ya. Untuk yang ini rule 1 sudah binding template udah ya. Kemudian untuk templatenya, nah ini tadinya adalah no, sekarang sudah yes. Artinya untuk aturan yang kita buat tersebut untuk rule 1 sudah terhubung ke perangkat laptop Acer ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan restart terlebih dahulu. Untuk ONT-nya bisa dari menu ini, bisa kita tekan pilih reset. Kemudian ada beberapa pilihan menu di sini, maka kita pilih adalah restart. Nah ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah baik, ini untuk proses restartnya sudah selesai, maka selanjutnya kita coba ya untuk membuka Facebook. Kemudian yang kedua kita coba buka juga adalah untuk YouTube, karena 2 URL ini atau 2 alamat ini kita blok ya.
Kemudian kita coba buka juga Shopee yang tidak kita blok. Nah, kita coba perhatikan. Untuk Facebook tuh belum terbuka sampai sekarang. Nah, maka muncul di sini nih pesannya pada Facebook tersebut, this site can't be reached. Jadi ini dia nggak bisa untuk diakses. Kemudian untuk YouTube juga demikian ya. Nah, ini adalah untuk YouTube. Dan ini adalah untuk si Shopee-nya. Nah, Shopee ini bisa kebuka. Nah, YouTube tuh sampai di sini saja. Jadi tetap nggak bisa untuk dibuka ya. Kita coba untuk refresh untuk si YouTube-nya. Kemudian begitu juga untuk Facebook-nya. Kita coba untuk refresh juga. Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah, ternyata nih untuk YouTube hasilnya adalah connect to the internet, you are offline. Nah, seperti ini ya. Jadi dia nganggapnya kita tuh offline atau tidak terhubung ke jaringan internet. Jadi semudah itu saja ya kalau kita ingin memblokir situs tertentu. Jadi ya, ini tampilannya adalah seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita ingin menambahkan rule selanjutnya bisa apa enggak? Apakah harus kita hapus lagi rule yang sudah kita buat atau bagaimana gitu ya pertanyaannya? Nggak perlu. Maka kalau seandainya kita ingin menambahkan rule yang baru, ya tinggal kita tambahkan saja. Misalnya kita ingin menambahkan atau memblokir, sebentar saya akan coba masuk dulu ya sebagai admin. Kemudian saya akan masukkan password. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai kita masuk dulu. Nah, ini udah masuk. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya kita ingin memblokir situs yang selanjutnya, apakah harus kita hapus dulu rule yang pertama itu? Enggak. Kita bisa tambahkan saja di rule yang pertama tadi ya. Untuk situs yang ingin kita blokir selanjutnya, ini adalah security, kita pilih. Kemudian parental control, kita pilih kembali. Nah, kita masuk ke template ya. Kita masuk ke template. Kemudian selanjutnya untuk rule-nya ini nih ya. Ini kita checklist seperti ini. Kemudian selanjutnya perhatikan di bagian ini ya. Nah, ini kan ada Facebook dan YouTube, maka ini kita pilih set seperti itu. Kemudian tinggal kita tambahkan saja, misalnya untuk website tertentu yang ingin kita blokir, kita pilih new. Kemudian kita tambahkan lagi nih di sini URL-nya, misalnya adalah si Shopee ini contohnya ya. Nah, ini kita cobakan, kita masukkan, kita copy saja di sini, kemudian kita apply seperti itu ya. Nah, maka nih di sini untuk Shopee-nya juga nanti akan keblok. Namun jangan lupa untuk di restart terlebih dahulu karena dia itu baru ada efeknya setelah kita restart ya. Jadi begitulah caranya untuk memblokir situs tertentu yang tidak kita inginkan dengan menggunakan ONT dari si iConnect ini, yaitu Huawei EG8141H5. Dan mungkin saja untuk ONT atau modem yang lain caranya adalah sama. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.